Roy Suryo ingin ijazah Jokowi diperiksa lab Singapura, Bareskrim, lapor kita diakui internasional. Nah, kemarin kan kepada saya penasihat hukumnya mengatakan bahwa yang dibawa Pak Jokowi ke Polda Metro itu adalah ijazah asli yang tidak dilaminating. Betul. Dan siap untuk diperiksa termasuk laboratorium forensik. Komentar Anda gimana, Mas? Bagus, ya memang harus. Dan kalau saya boleh menyarankan ya, kita harus tunjuk laboratorium forensik yang netral dan independen. Di dalam konteks ini menurut Mas Roy ya gimana? Mungkin Singapura. Gitu loh. Karena apa? Karena ya Pak Rismon itu yang bilang jangan mau diperiksa oleh laboratorium internal sini gitu, karena dalam kasus Jessica dia gitu, itu direkayasa nanti buktinya. Ya udah, kita nanti bisa request, kita nanti bisa minta, atau mereka juga menghadirkan pakar telematika atau bisa ahli forensik yang lain, ya nggak apa-apa, kita adu ilmu aja, gitu loh, adu ilmu, adu ilmiah. Jadi intinya sebenarnya Mas Roy juga masih belum puas atau meragukan kalau itu diperiksa oleh laboratorium forensik Polri misalkan gitu. Ya, gimana, Mas? Dengan segala hormat, nanti harus kita lihat ya resumenya atau hasilnya. Karena apa? Karena itu yang mengkhawatirkan lah oleh saya, Dr. Rismon gitu. Karena itu saya kalau Mas Roy sendiri gimana? Ya sebenarnya gini ya, sekarang ada kan Polri dalam hal ini kan kemungkinan saja ya masih ada maksud kita percaya netralitas Polri, ya harus percaya kita. Cuman kan kalau nanti kita lihat proses ini aja, proses penyidikannya ini aja atau penyelidikannya aja, nanti kan kelihatan kok seberapa cepat, seberapa lambat itu nanti kita bisa nilai itu. Itu apakah prosesnya cepat sekali ya karena itu dia seorang Jokowi, atau prosesnya biasa seperti masyarakat. Karena yang TPU aja prosesnya sudah dilaporkan Desember aja lambat banget gitu loh, belum diproses. Proses penyidikan yang kita lakukan adalah kalau di prosentase kita udah 90%. 10%-nya adalah uji lab. Kalau uji lab ini ternyata tidak identik, yang 90% gugur. Jadi kita menguji saat ini pemeriksaan yang kita laksanakan lain sebagainya adalah 90%. Termasuk foto dan lembaran. Termasuk foto lembaran yang didalilkan. Oleh karena kita uji semua. Jadi waktunya sudah cukup menguras tenaga. Tapi kembali lagi, kita saat ini sudah pada sampai tataran pengujian secara saintifik terkait ijazah. Kalau yang lain-lainnya, foto dan lain sebagainya, ini sudah masuk ke lapor untuk diuji di lapor. Hasilnya saya mau tetap meminta kepada kalapor untuk bisa secepatnya dengan pengujian yang profesional. Saya yakin lapor kita adalah lapor yang diakui oleh internasional. Kalau memang lapor, ya persoalannya adalah tadi kita akan bicara mengenai kepercayaan publik terhadap kasus ini. Apakah Polri akan bertindak netral? Saya tidak mengatakan independen ya. Kalau netral itu gigi nol ya, tidak kesana kemari. Tapi kalau independen itu adalah kemampuan untuk bersikap. Nah, ini tidak perlu kita Polri bersikap. Polri yang paling penting adalah netral, apa adanya. Benar katakan benar, tidak katakan tidak. Tetapi kalau keyakinan itu tidak ada, akan berat, karena apapun yang disampaikan lapor maka menjadi persoalan nantinya. Untuk menentukan asli apa tidak, bukan saintifik saja, saintifik laporan saja ya, saksi ya. Yang paling urgent itu adalah lembaga yang mengeluarkan, kemudian saksi lain ditambah hasil laporan. Kalau itu misalnya asli, maka berpengaruh juga terhadap laporan yang disampaikan di Polda Metro tentang pencemaran nama baik. Kalau itu juga misalnya terbukti palsu, juga berpengaruh juga untuk laporan di Polda Metro, berarti kan dihentikan. Jadi sangat berpengaruh itu. Dan pembuktian hal ini, saya mantan penyidik ya, sangat gampang karena lembaganya masih ada kok. UGM
OGM-nya ada, saksi ada, laborat ada. Jadi bagus sekali membawa ini ke ranah hukum supaya ini jelas, dan kita yakin bahwa Polri independen, hasil laboratnya bagus, hasil pemeriksaan saksi juga bagus, dan tentunya Polri kita harap juga tadi memeriksa juga para ahli, sehingga apakah ini diadu antara data pelapor dengan data daripada pihak UGM dan sebagainya, tentunya kan diadu kan. Pihak pelapor kan diperiksa, diterima juga penjelasannya, pihak sebelah sana diperiksa juga. Nanti penyidiklah yang menilai apakah ini diteruskan kepada penuntut umum, apakah ini dihentikan. Jadi nggak akan perlu makan waktu lama ya untuk pengusutan ini ya Pak? Tidak. Kalau dibawa ke polisi akan lebih meyakinkan publik bahwa si terlapor misalnya jika terbukti melakukan tindak pidana dan akan mendapat juga sanksi pidana. Tetap belum selesai masalah. Kenapa belum selesai? Kecurigaan itu. Pertama, ya, orang curiga bahwa polisi yang ada sekarang itu orangnya Pak Jokowi. Tapi itu asumsi tidak? Ya, bukan asumsi. Keyakinan orang, publik. Ya, Kapolri Pak Jokowi yang angkat. Yang sampai sekarang masih bertahan kan. Kemudian orang hubung-hubungkan kan, waktu apa itu perwira polisi atau spaman atau apa? Testimen, ya, testimen Polri datang ke kediaman. Ya, semua orang bisa hubungkan itu. Ya, namanya mantan pejabat publik ada saja dikaitkan ya. Tapi itu kecurigaan dong, suzon nggak? Ya pasti orang curiga, Nah tapi kalau bicara ke kasus hukum ini, jika Pak Jokowi punya bukti dan itu bisa dibuktikan dalam proses di polisian yang saat ini prosesnya penyelidikan, ya, artinya so far so good aja dong. Ya bagus juga supaya clear masalahnya kan. Dengan catatan negara melalui organ yang bernama lembaga kepolisian itu jujur. Soal saya di situ kejujuran, lembaga negara memproses secara fair. Pertama, bisa lihat fair atau tidaknya ya, ujung-ujungnya ini kan nanti menurut saya ujung-ujungnya nanti ijazah Jokowi dinyatakan asli. Ujung-ujungnya nih nanti. Ya, pertama polisi punya laboratorium forensik. Dia bisa mengatakan semua kertasnya asli, semua hurufnya asli. Ya dipersoalkan kan di luar ini kan hurufnya kan, huruf New Roman, tanda tangan. Saudara Oto, kalau Anda merasa benar bahwa saja ijazah Jokowi ini. Persidangan tentang ijazah Jokowi sudah berlangsung 2 tahun. Sudah berlangsung 3 jilid di Pengadilan Jakarta Pusat, di Pengadilan Negeri Solo, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Sudah 2 tahun tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu sebelum sudah tahu. Kalau sudah tahu pasti bisa kita buktikan. Kalau misalnya karena tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan di Surakarta. Waduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Yang kau kiranya gampang nanti memenangkan ini di persidangan? Ya. Bakal saya kuliti. JPU, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri, saya kuliti. Ya. Kita modal logika ini. Ya, bukan main-main ini. Anda boleh modal apa? Modal jaringan Anda di kepolisian, di Setio Sigit Prabowo, ya, Kapolri yang Anda angkat. Sampai sekarang Prabowo nggak berani ganti dia. Bingung kita. Prabowo sebelum itu ini nanti demi rakyat. Saya siap mati demi rakyat. Apalagi mengganti Setio pedang berani. Dok jaksa agung, dok menteri-menteri nih. Iya bak. Makanya kalau Anda ingin menggunakan ya kapasitas Anda sebagai ilmuwan, ada etika ilmiah. Apa itu? Ya kan? Apa itu? Anda ilmuwan nggak? Anda ilmuwan nggak? Apa itu etika ilmiah apa? Coba tolong sampaikan etika ilmiah. Anda ilmuwan berolehlah ya. Menurut siapa? Dalam buku apa? Kata profesor siapa? Coba. Sebentar. Coba. Ini bagian saya ini. Ini bagian saya bukan bagian Anda. Anda harus tanya saya nanti. Nanti saya jawab dulu. Ya saya jawab dulu. Anda nanya dulu bagaimana ini? Anda menuduh kita tidak etis secara ilmiah. Kami bertanya. Ya makanya saya jawab. Saya jawab. Mau dijawabin nggak? Ya dengar. Diam Anda makanya. Jelaskan. Ya dengar. Biar dengar. Jadi gini Mas Aiman. Ya. Jadi sumber data yang diperoleh oleh teman-teman ini ya melakukan kajian atau studi atau apa ya terkait ijazah saya. Etika ilmiah itu apa? Enggak sebentar Bu. Terkait ijazah ya terkait ijazah diperoleh dari
bukan pemilik ijazah misalnya, atau dari UGM. Bahkan ya UGM sendiri sudah klarifikasi Mas Aiman beberapa kali bahwa ijazahnya asli. Nah, orang-orang ini ya yang kami laporkan di Polres Jakarta Pusat ini ya telah menyalahgunakan ya. Catat ya, catat ini pidana loh, menyalahgunakan. Ya, telah menyalahgunakan. Maksudnya gimana? Ya, sorry. Siapa yang menyalahgunakan? Ya, siapa yang menyalahgunakan? Orang-orang yang kami laporkan. Oke. Ya, mereka bertiga ini menyalahgunakan. Dalam konteks yang kami laporkan ya, kan Iya, dalam konteks laporkan. Oke. Menyalahgunakan apa? Terduga terlapor yang kami sampaikan tadi ya telah menyalahgunakan keahlian mereka dengan menghasut orang untuk melakukan dugaan tindak pidana. Makanya kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Keahlian siap-siap kami lapor balik nanti ya. Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum, Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo, menjawab soal permintaan pakar telematika Roy Suryo yang ingin pengujian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, dilakukan di Laboratorium Singapura. Juhandani menegaskan, pengujian ijazah Jokowi tidak perlu dilakukan di Laboratorium Forensik luar negeri. Karena Lapfor Bareskrim Polri sudah diakui oleh internasional, terutama terkait pengujiannya. Hal tersebut disampaikan Juhandani dalam konferensi persnya di Polresta Surakarta, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025. Saya yakin Lapfor kita adalah Lapfor yang diakui oleh internasional tentang pengujian, kata Juhandani, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, dilansir Kompas TV. Lebih lanjut, Juhandani menegaskan, selama ini Lapfor Bareskrim telah banyak mengungkap kasus. Di antaranya kasus bom Bali, hingga kasus-kasus yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum. Selanjutnya terkait kasus pemalsuan surat, Juhandani juga menilai, Lapfor Bareskrim Polri sudah teruji. Karena kita ketahui bersama Lapfor kita telah berhasil banyak sekali mengungkap kasus seperti bom Bali kemudian kasus-kasus yang di Direktorat Tindak Pidana Umum. Kalau terkait pemalsuan surat dan lain sebagainya sudah teruji bahkan di berbagai permasalahan-permasalahan di masyarakat, terang Juhandani. Untuk itu, Juhandani menekankan, pengujian ijazah Jokowi ini tak perlu sampai ke luar negeri. Cukup percaya saja dengan Lapfor yang ada di Indonesia, karena sudah teruji proses pembuktiannya. Jadi gak perlu tuh kalau saya katakan ke luar negeri dan lain sebagainya. Kita cinta Indonesia, kita cinta akan bangsa kita. Sehingga Lapfor yang kita miliki sudah teruji di mana-mana dalam proses pembuktian, imbuhnya. Roy Suryo minta ijazah Jokowi diuji di lab Singapura. Tak cukup dengan terus menggaungkan dugaan palsunya ijazah Jokowi, Roy Suryo juga mendesak agar ijazah Jokowi diuji di Laboratorium Singapura. Pernyataan ini diungkap Roy Suryo setelah kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan kesiapan pihaknya untuk ijazah Jokowi diperiksa di Laboratorium Forensik. Menurut Roy Suryo, pemeriksaan ijazah Jokowi ini harus dilakukan di Laboratorium Forensik yang netral dan independen. Untuk itu, ia memilih laboratorium di Singapura untuk memeriksa ijazah Jokowi. Kalau saya boleh menyarankan, kita harus tunjuk laboratorium forensik yang netral dan independen. Mungkin Singapura. Karena apa? Karena Pak Risman, Hasiholan Sianipar, yang bilang jangan mau diperiksa oleh laboratorium internal di sini gitu. Karena dalam kasus Jessica kasus pembunuhan kopi sianida kata dia gitu, itu direkayasa buktinya, kata Roy, dalam video wawancara yang tayang di kanal YouTube Tribun News, Sabtu tanggal 3 Mei tahun 2025. Pakar telematika itu, menambahkan, tim hukum Jokowi bisa juga menghadirkan ahli forensik yang lain. Menurut Roy, nantinya kedua belah pihak